Manusia pada umumnya sering mendapat gelar, juga sering memberikan gelar kepada manusia lain. Namun, manusia esensinya adalah manusia. Mau gelar yang didapat baik atau buruk, tergantung bagaimana manusia memperlakukan manusia. Karena manusia yang baik adalah manusia yang memperlakukan manusia selayaknya manusia. Setelah lebih kurang 3 jam melakukan perjalanan dari Pekanbaru dan berakhir di Tanjung Buton, Kabupaten Siak, perjalanan saya lanjutkan dengan menyeberangi selat yang lumayan besar. Tidak, bukan menggunakan Roro. Kapal ini namanya Kempang kalau di daerah saya. Ya, Roro versi mini lah. Sebenarnya ada versi asli, hanya saja sedang tidak beroperasi, dikarenakan dermaganya sedang direstorasi. Namun tidak masalah, asal sampai tujuan. Dan rute yang dipilih akan melewati perkampungan warga. Tentu saja akan sedikit menyenangkan. Hitung-hitung, mengenal daerah sendiri yang belum sempat dijelajahi. Setelah kurang lebih 1 jam menyeberangi selat, akhirnya saya sampai di tujuan. Belum sampai rumah. Ini namanya Desa Lukit, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan menginjakkan satu kaki saya di Desa Lukit ini, menandakan bahwa saya sudah menjadi ODP. Bukan saya sendiri. Pada saat pandemi seperti ini, siapapun yang habis melakukan perjalanan dari luar kota yang banyak pasien COVID-19 harus pulang dengan status ODP. Dan harus melakukan isolasi mandiri. Dan ketika di pelabuhan atau dimanapun, ketika kita diminta data diri seperti ini, hendaknya kita jujur ketika ditanyai mengenai alamat, nomor telepon, tujuan akhirnya di mana, dan juga ada gejala yang menyerupai virus ini atau tidak. Dimohon untuk jujur, karena kejujuran pada masa seperti ini sangat penting, bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk semua orang. Agar, maaf, kalau ada yang positif, jadi penanganannya bisa dilakukan secara baik. Ya, tanya deh Puskesmas. Ada keluhan? Ada enggak? Lain hati yang kosong. Ada. Ini apa kuliah? Hah? Kuliah. Mau kuliah sambil project. Mau video juga. Setelah membereskan proses administrasi, saya kemudian melanjutkan perjalanan dengan motor yang sudah berada di daratan, dinaikkan oleh abang-abang kapal yang baik dan berwajah tampan. Jalanan kembali berubah, seperti si dia yang berubah-ubah emosinya ketika PMS. Vegetasi yang dilewati tidak lagi sawit, tetapi berganti dengan tanaman-tanaman khas kepulauan, mulai dari bakau, pohon rumbia, pohon karet, dan mata seakan direlaksasi karena suasananya yang berbeda dengan suasana di kota. Rumah-rumah penduduk tampak sederhana, memiliki jarak yang lumayan jauh antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya, dan juga tidak memiliki pagar pembatas. Semua itu dikarenakan penduduk di sini rata-rata mendirikan rumah dekat dengan kebun mereka, seperti contoh kebun karet. Dan masalah pagar, ini membuktikan bahwa masyarakat di perkampungan ini tidak antisosial, dan juga tindakan kriminalitas yang sangat rendah. Itu sebabnya di perjalanan ini saya menjumpai 2 orang petani karet yang baru pulang memanen hasil sadapan mereka. Dan mungkin mereka suami istri. Sungguh romantis dan sederhana sekali.
Kembali ke masalah gelar atau julukan tadi. Di masa sekarang ini, ODP, PDP, dan mantan pasien positif corona banyak dijumpai. Sebagai manusia memang perlu berhati-hati dan juga melindungi diri. Namun, bukan berarti kita harus menjauhi orang-orang yang mendapat julukan tadi. Mereka terkena pada dasarnya sama seperti kita, tidak mau dijangkiti virus ini. Alangkah baik, sebagai sesama manusia, berpikir bijak, dengan tidak melakukan tindakan provokatif. Dan juga penolakan kepada tenaga medis, ODP, PDP, dan juga mantan orang positif corona. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 45 menit dari Desa Lukit, akhirnya saya sampai di Desa Plantai. Ini belum sampai rumah. Kali ini saya akan melintasi selat yang lebih kecil, dan juga akan menggunakan kapal yang lebih kecil daripada yang tadi. Pompong nama kapalnya. Sebuah perahu bermesin diesel yang akan mengantarkan saya ke desa seberang. Dan tentunya jarak dengan rumah semakin dekat. Setelah menyeberangi selat menggunakan pompong dengan bunyi khasnya, saya sampai di Desa Ketapang, dan di sini tidak ada pemeriksaan. Pemeriksaan hanya dilakukan di Desa Lukit, karena merupakan salah satu pintu masuk dari kabupaten tetangga. Bak kata pepatah lain rumput lain ilalang. Sama juga dengan desa ini. Rumah penduduk lebih ramai dan jarak tak terlalu jauh. Dan pasti ada suasana yang tak bisa dijelaskan ketika melewatinya. Sesekali tanaman pakis liar menyambut saya, mengiringi tiap jengkal jalanan dengan sebaris doa. Dari Desa Ketapang saya menuju ke Desa Semukut untuk menyeberang lagi. Kali ini sungai, namanya Sungai Terus, dengan menggunakan kempang versi mini. Oh, sampai berjalan semua. Jorok dia tak? Jika kempang yang sebelumnya adalah versi mininya Roro, maka kali ini adalah versi mini-mininya Roro. Wajar, sungai tak begitu lebar. Setelah menyeberangi sungai, akhirnya saya sampai di Desa Alai Mekong. Nah,
Ini tandanya sudah sangat dekat dengan rumah. Jalanan di dekat pelabuhan penyeberangan ini lumayan parah, karena konturnya berbatu. Dan juga kalau air laut pasang, jalanan ini tergenang. Ya semoga saja ada solusi untuk ini. Karena semua akses warga yang berada di pulau yang berbeda dengan ibu kota kabupaten. Salah satunya ya lewat sini. Semoga saja. Jalanan aspal hitam kembali menyambut saya. Tuas gas saya tarik semakin dalam. Sedang merinduku padanya. Tetapi tetap hati-hati dengan memperhatikan kondisi dan situasi. Dan baterai kamera action saya habis. Terima kasih telah menonton video perjalanan saya kali ini. Tetap jaga kebersihan, jaga jarak, pakai masker. Karena pandemi ini belum selesai. Dan kalau sudah selesai, jomlah ke kampung saya. Selamat panjang. Sekian dari saya Taufik.